Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video kali ini kita kembali akan membahas contoh-contoh soal P3K untuk perawat. Seperti biasa sebelum dimulai, mari kita dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya agar lebih dapat memberikan manfaat. Oke? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk belajar bareng membahas contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu, praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Otonomi dalam pekerjaan, B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat, C. Pengambilan keputusan tergantung dokter, D. Kolaborasi dengan disiplin lain, E. Pemberian pembelaan atau advokasi. Yang mana ya teman-teman jawabannya? Oke, baiklah. Jawabannya adalah yang C. Ya, jadi praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri kecuali. Jadi jawabannya adalah yang bukan. Maka sudah tepat yaitu yang C. Pengambilan keputusan tergantung oleh dokter. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 52 tahun akan dipasang water seal drainase atau WSD, tetapi pasien dan keluarga menolak dikarenakan pasien tersebut pernah ada trauma akan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah masalah etik pada kasus tersebut? A. Autonomi, B. Beneficent, C. Non-maleficence, D. Veracity, atau E. Fidelity. Yang mana teman-teman jawabannya? Baik, jawabannya yang tepat adalah yang A. Autonomi. Berikut penjelasannya ya. Jadi, autonomi itu adalah hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien atau pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Cukup jelas ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan perih lambung setelah makan. Pasien mengatakan perih disertai nyeri dengan skala 3 dari 0 sampai 10. Makan tidak teratur dan suka makan yang pedas-pedas. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Anjurkan tarik napas dalam saat sakit menyerang. B. Anjurkan makan sedikit tapi sering. C. Pasang infus. D. Monitor tanda kekurangan nutrisi. Atau E. Melakukan kompres hangat pada dinding abdomen. Yang mana teman-teman jawabannya? Baik, jawaban yang tepat adalah yang B. Menganjurkan makan sedikit tapi sering. Mengapa jawabannya adalah yang B? Karena kata kuncinya adalah pada pasien mengeluh perih lambung setelah makan. Kita ketahui bahwa kalau pasien itu makan tidak teratur. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan agar supaya masalah pasien dapat tertangani, maka tindakan kita sebagai perawat yang paling tepat adalah dengan menganjurkan pasien makan sedikit tapi sering, supaya permasalahan pada lambung dapat teratasi. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri. Nyeri seperti tertusuk-tusuk, skala 6 dari 0 sampai 10. Nyeri dirasakan bertahap, tidak bisa tidur, mual dan muntah. Tampak meringis, selalu bertanya tentang penyakitnya.
Tekanan darah pasien 100/80 mmHg, frekuensi napas 20 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri. B. Gangguan pola tidur. C. Kurang pengetahuan. D. Resiko defisit volume cairan. E. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling benar adalah yang A. Nyeri. Masalah keperawatan utama adalah masalah yang paling dirasakan pasien saat ini. Sudah jelas disebutkan dalam soal bahwa pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri. Nyeri seperti tertusuk-tusuk, skala nyeri 6. Maka masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah nyeri. Kita lanjut ke soal terakhir di sesi ini. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan adanya retraksi dinding dada, sklera anemis, kulit terasa lembab, IMT 15, tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, saturasi oksigen 90%. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Berikan nutrisi tinggi kalori tinggi protein. B. Mengatur posisi setengah duduk. C. Melakukan pemasangan infus. D. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. E. Menggunakan sarung tangan bersih. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Mengapa demikian? Ya, jelas sekali disebutkan dalam soal bahwa pasien mengeluh sesak napas. Nampak adanya retraksi dinding dada, sklera anemis, disebutkan pula frekuensi napas 27 kali per menit, dan saturasi oksigen 90%. Maka tindakan prioritas yang tepat adalah memberikan pasien bantuan oksigen sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, sekian dulu latihan soal di sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi pada video berikutnya ya. Jika kalian suka video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian lainnya agar lebih banyak mendapatkan manfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video sesi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.